dan teman-teman di kelas XC. Izin saya untuk share screen sebentar. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum. Apakah Tema sudah sudah, terlihat, Bu. Bapak Ibu? PPT-nya belum. Sudah selesai. Oh, PPT belum, cuman ini dokumen, Bu. Jajaran dokumen. sudah? Belum. Belum. Eh. Belum, Cilom. Belum, Cilom. Belum, Bu. Itu masih kelihatan muter-muter itu. PPT-nya belum terbuka. Sebentar. Dengan gagasan bahasa bisa digunakan untuk menjadi pembangunan kelanjutan. Dan Steve merupakan kakak analis negatif dan utuh dan bahasa tempat itu. Hitler, beliau dianggap sebagai bapak ekonomi karena ekonomi dan mendefinisi ekonomi bahasa sebagai studi tindak penelitian dan Bukan, mungkin bisa saya eh, screen share-nya, Bu. Baik, Saya Pak. bantu. Baik, baik. Sebentar saya stop share. Ya, silakan Pak. Pak, mohon dibantu. Ya, sudah Ya, terlihat. sudah, Apakah sudah. sudah terlihat? Sudah, Ya. Pak. Baik. Eh, Pada pagi ini kita akan membahas mengenai ekolinguistik sebagai konsep dasar dan ekologi bahasa. Kami kelompok 2 yang terdiri dari Ibu Ade Juwariah, kemudian saya sendiri Ken Hayati Dwi Rahmini, yang ketiga Ibu Labibah Musfiroh, Bapak Suhardiman, dan Bapak Jumri. Akan saya bacakan mengenai latar belakang dari kemampuan berbahasa manusia. Kemampuan berbahasa manusia adalah sistem yang kompleks dihasilkan oleh otak dan bersifat bawaan. Kemampuan berbahasa manusia atau disebut dengan Faculty of Language adalah kapasitas bawaan manusia untuk memperoleh, memahami, menghasilkan, dan menggunakan bahasa. Dalam hal ini bukan sekedar kemampuan untuk mengucapkan kata-kata, tetapi juga sebuah sistem kognitif yang kompleks dan teratur yang memungkinkan untuk menyusun simbol-simbol atau kata menjadi pesan yang tak terbatas ragamnya. Next, Ini Pak. betul, bukan Ya, ekolinguistik. eh iya ya, Bu. Dari Coba ke next, bawah next, deh. Pak. Next. Tiger mama Kalau tuh. yang latar belakangnya tadi tentang psiko tuh. Maksudnya bawa kemana? Nah, Kecampur tadi, Bu ya. iya, kecampur. Ekolinguistik sebagai pendekatan interdisipliner. Ekolinguistik sejak awal kemunculannya dirancang sebagai pendekatan interdisipliner yang menggabungkan berbagai bidang ilmu untuk memahami hubungan antara bahasa, manusia, dan lingkungan. Keunikan ekolinguistik terletak pada pandangannya bahwa bahasa tidak hidup secara mandiri, Malah. tetapi menjadi bagian dari jaringan kompleks yang cukup mencakup dimensi sosial, budaya, politik, ekologis, hingga ideologis. Oleh karena itu, kajian ekolinguistik tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan linguistik struktural, tetapi juga membutuhkan kolaborasi konsep dari berbagai disiplin ilmu. Untuk selanjutnya ini akan disampaikan oleh Ibu Ade Juwariah. Silakan Ibu Ade. Oke, terima kasih Bu Ken atas waktunya. Baik, Ibu dosen yang terhormat, Bapak Ibu yang hebat.
Saya akan melanjutkan yaitu tentang tokoh ekologistik. Michael Holiday dengan gagasan bahwa bahasa bisa digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Alan Steve merupakan tokoh analis naratif dan ideologi dalam bahasa terkait lingkungan. Ernest Hogan, beliau dianggap sebagai bapak ekologi karena artikelnya tentang definisi ekologi bahasa sebagai studi tentang interaksi antara bahasa dan lingkungannya. Next. Oke, pengertian ekologistik. Ekologistik secara terminologi terdiri dari kata eko atau ekologi yang artinya lingkungan dan linguistik yang artinya ilmu kebahasaan. Ekolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik makro yang kajiannya berhubungan antara bahasa dan ekologi yang mengacu pada bagaimana bahasa mencerminkan, membentuk, dan mempengaruhi interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Kak Udrayana dimatikan dulu mic-nya. KBBI. Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya atau lingkungannya. Ekologi juga bisa diartikan sebagai cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bahasa adalah sistem lambang bunyi arbiter digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa juga dapat diartikan sebagai percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, atau kesantunan. Hogan, dalam pandangan Hogan, ekologi bahasa adalah kajian tentang interaksi bahasa dan lingkungannya. Dalam konteks ini, Hogan menggunakan konsep lingkungan bahasa secara metaforis, yakni lingkungan dipahami sebagai masyarakat pengguna bahasa. Tujuannya yaitu satu, meningkatkan kesadaran ekologi melalui bahasa, menentukan cara-cara bisa menjadi alat pelestari lingkungan dan budaya lokal. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan lingkungan hidup. Oke, ekologistik bertujuan mengkaji tek-tek kebahasaan berupa wacana, metafora, dan secara umum fitur-fitur bahasa yang digunakan untuk pandangan dunia tertentu terkait peradaban manusia yang mengalami masalah karena persoalan lingkungan dan bermacam masalah dan perusakan ekologis yang berdampak terhadap ketidakadilan sosial. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Labibah untuk melanjutkan presentasi ini. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ade. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fokus kajian ekolinguistik. Ini ada beberapa. Yang pertama ada analisis bahasa yang digunakan dalam media, politik, pendidikan, dan budaya terkait isu lingkungan. Selanjutnya ada studi tentang bahasa lokal yang memuat pengetahuan ekologis tradisional. Nah, selanjutnya ada kritik terhadap narasi-narasi konsumtif dan antroposentris dalam diskursus publik. Dan yang selanjutnya ada penciptaan diskursus alternatif yang lebih ekologis dan berkelanjutan. Nah, konsep ekologi bahasa, peneliti ekolinguistik dapat membedah makna-makna sosial ekologis di balik bahasa, khususnya leksikon di atas dasar konsep dan landasan teoritis, yaitu yang pertama ada bahasa yang hidup dan digunakan untuk menggambarkan, mewakili, melukis, atau mempresentasikan secara simbolik, verbal, realitas di lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan manusia atau lingkungan sosial budaya. Konsep ekologi bahasa, yang kedua ada dinamika dan perubahan bahasa pada tataran leksikon. Misalnya seperti yang dikemukakan oleh Lindo dan Bansgaard di tahun 2000 di halaman 10-11.
Selanjutnya konsep yang ketiga ada keanekaragaman bahasa atau keanekaragaman hayati. Konsep ini melihat bahwa pelestarian bahasa berhubungan erat dengan pelestarian keanekaragaman hayati. Bahasa lokal sering menyimpan pengetahuan tentang tanaman obat, praktik pertanian, dan ekosistem lokal. Jika sebuah bahasa punah, maka pengetahuan ekologis yang unik juga bisa ikut hilang. Oke, selanjutnya konsep ekologi bahasa. Yang keempat ada bahasa sebagai alat ideologis. Bahasa dapat digunakan untuk melestarikan lingkungan melalui narasi pelestarian, hukum adat, ritual, atau sebaliknya. Mendorong eksploitasi melalui wacana industri, iklan, dan politik. Contohnya kata seperti pembangunan. Nah, ini sering terdengar positif, tapi dalam konteks ekologis bisa menyiratkan perusakan hutan atau perampasan lahan. Untuk selanjutnya, ekolinguistik media akan disampaikan oleh Bapak Jumri. Silakan, Bapak Jumri. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, ekolinguistik dan media. Peran media dalam membentuk persepsi dan perilaku lingkungan. Yang pertama, pendidikan publik melalui media. Media memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Dalam era informasi yang cepat dan mudah diakses ini, peran media semakin vital dalam menyebarluaskan pengetahuan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi di lingkungan kita melalui platform termasuk televisi, radio, dan media sosial. Informasi tentang perubahan iklim, polusi, dan praktik keberlanjutan dalam disebarkan secara luas. Selanjutnya, media dan wacana lingkungan. Contohnya, berita tentang pembukaan lahan hutan sering memakai istilah perluasan kawasan produktif atau pengembangan lahan. Analisis. Istilah tersebut membingkai deforestasi sebagai sesuatu yang positif dalam produktif, padahal secara ekologis bisa sangat merusak. Ekolinguistik akan menyarankan penggunaan istilah yang lebih jujur secara ekologis, misalnya penggundulan hutan atau pengerusakan habitat. Selanjutnya, ekolinguistik dan media. Pengaruh media sosial dalam aktivisme lingkungan. Media sosial telah menjadi alat penting dalam menggerakkan aktivisme lingkungan. Dalam era digital saat ini, platform-platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook berperan sebagai seluruh komunikasi yang sangat efektif untuk menyebarluaskan informasi tentang isu-isu lingkungan. Dengan kemampuan untuk menjangkau audiensi yang luas dalam waktu singkat, media sosial kemungkinan individu dan kelompok untuk menyebarkan pesan mereka dengan cepat dan efisien. Selain itu, platform ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Selanjutnya, ekolinguistik dan media. Framing isu lingkungan oleh media. Dalam konsep ini, media berperan sebagai penyaring informasi yang dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai isu lingkungan yang ada. Dengan memiliki kata-kata, gambar, dan narasi tertentu, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengarahkan emosi dan pemikiran audiens. Selanjutnya, contoh ekolistiknya, bahasa iklan. Contohnya, iklan air minum kemasan yang mengatakan, segarkan harimu dengan kesadaran alami dari pegunungan murni. Analisa ekolistik. Bahasa ini menggunakan metafora alami dan murni untuk memastikan produk berdampak negatif pada lingkungan. Plastik sekali pakai, ekopolitasi sumber air. Ekolinguistik mengkritik bagaimana bahasa menyembunyikan kerusakan lingkungan di balik cerita positif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Suhidirman. Oke, baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya. Yes, terdengar. Oke, ekolinguistik dan etika.
Etika berbahasa dalam konteks lingkungan. 1. Definisi dan signifikansi etika berbahasa. Definisi etika berbahasa mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana seseorang menggunakan bahasa dalam konteks sosial. Kedua, pengaruh pilihan bahasa terhadap kesadaran lingkungan. Pilihan bahasa memiliki dampak yang signifikan terhadap kesadaran lingkungan. Bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap isu-isu lingkungan. Ketiga, bahasa sebagai alat untuk mendorong tindakan sosial yang positif. Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial. Penggunaan bahasa yang tepat dan persuasif dapat memotivasi individu dan komunitas untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif sosial yang bermanfaat. Tanggung jawab moral dalam penggunaan bahasa. 1. Konsep tanggung jawab moral dalam komunikasi. Konsep ini melibatkan kejujuran, integritas, dan empati, serta kesadaran akan efek dari komunikasi terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, dampak bahasa terhadap persepsi dan perilaku masyarakat. Bahasa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan perilaku masyarakat. Sebagai alat komunikasi utama, bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk cara kita memahami dunia di sekitar kita. Cara melestarikan ekologi bahasa. 1. Menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Kedua, mendokumentasikan bahasa lokal dan cerita tradisional. Ketiga, menggunakan bahasa yang ramah lingkungan. 4. Menyebarkan narasi ekologis positif. Kelima, mendorong pendidikan berbasis ekolinguistik. 6. Berpartisipasi dalam komunitas bahasa dan lingkungan. Kesimpulan, ekolinguistik mengajarkan bahwa bahasa adalah bagian dari ekosistem yang kompleks. Bahasa membentuk persepsi dan tindakan kita terhadap sosial dan alam. Bahasa dapat menjadi alat perusak yang menormalisasi eksploitasi, tetapi juga sebagai kekuatan pelestari yang menumbuhkan kesadaran ekologis. Ekolinguistik menekankan pentingnya penggunaan bahasa secara kritis dan etis untuk mendukung terciptanya dunia yang lebih berkelanjutan dan adil. Demikian. Terima kasih Terima kasih. rekan-rekan yang sudah memaparkan mengenai ekolinguistik. Mungkin dari Ibu Mary ingin menambahkan atau memberikan masukan kepada kami. Langsung aja pertanyaan dulu, Bu. Oh ya, Jawab. baik. Eh, Diskusi kalau dulu. begitu, kalau begitu saya kami buka untuk 3 penanya pertama. Kami persilahkan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand. Tunggu 1, 2, 3. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Oh, ada Bu Rian. Pak Ini Rian, Bu. Ibu apa Bapak? Pak Rian, silakan Pak. Pak Rian Kurnia Sandi. Tunggu Ya, bentar. makasih Oh ya, Satu, baik. bentar. Ya, Satu Pak Rian, 2, Eh, 2 Pak 2 Julius. Bu Linda. Julius 2, 3 Bu Linda. Iya, baik. Silakan teman-teman, Pak Rian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kelompok ini tentang pengaruh globalisasi
di era digital ini sangat lumayan miris ya menurut saya dalam berbahasa, terutama anak-anak zaman sekarang. Menurut kelompok ini, bagaimana peran globalisasi dalam media digital ini mempengaruhi ekosistem bahasa-bahasa lokal? Itu saja mungkin. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Rian. Jadi pertanyaannya adalah peran globalisasi dan media digital untuk mempengaruhi ekosistem bahasa-bahasa lokal menurut konsep ekologi bahasa ya Pak. Kami tampung terlebih dahulu ya Pak Rian. Iya, iya, Kami iya. lanjutkan dengan penanya kedua Bapak Julius, silakan. Pak Julius, pertanyaannya yang ini ya, yang nyambung, yang tentang ekolinguistik. Oke, Bu. Saya coba. Suara saya terdengar? Ya, aman. Menurut pendekatan ekologi bahasa, bagaimana interaksi antara komunitas penutur, bahasa, dan budaya memengaruhi keberlangsungan bahasa tersebut? Ya, oke. Eh, Tadi mohon, siapa lagi? mohon diulang terlebih dahulu Pak Julius. Saya Oke, saya ulangin ya. Menurut pendekatan ekologi bahasa, bagaimana interaksi antara komunitas penutur, bahasa, dan budaya memengaruhi keberlangsungan bahasa tersebut? Ya, baik, terima kasih. Jadi Bu Linda. ya silakan Bu Linda. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok Ibu Ken Hayati dan teman-teman. Kalau tidak saya salah simak, di situ di PPT tadi sedikit dijelaskan tentang keberlanjutan bahasa ya. Di mana bahasa itu bisa terus hidup dan bisa dipakai dari generasi ke generasi tanpa punah. Pertanyaan saya, apa saja Bapak Ibu kelompok presentasi yang mempresentasikan faktor apa saja yang dapat kira-kiranya mengancam kepunahan kelestarian suatu bahasa tersebut. Terima kasih. Oke, faktor-faktor yang mengaruhi kepunahan bahasa ya Bu ya, Bu Linda. Oke, satu lagi Iya, tadi Pak Dwi ya. itu Bu. Tadi ada yang tunjuk tangan juga. Dwi bukan? Ibu Dwi, Bu. Bukan Pak Dwi. Sebentar. Saya dari kelompok 3. Oh, suaranya kecil banget, Bu Dwi. Jelas Ibu? Enggak. Sudah. Aman. Saya ingin bertanya, menurut bagaimana konsep berkelanjutan bahasa dijelaskan dalam ekologi bahasa dan faktor apa saja yang dapat mengancam kelestarian suatu bahasa? Itu Ibu. Hampir sama Bu Linda sebenarnya. Oh, Nggak apa-apa Bu Dwi, nggak apa-apa. oke. Bu Ken udah dicatat? Sudah konsep Dah. berkelanjutan yang mempengaruhi ekologi bahasa gitu ya Bu, Bu Dwi tadi. Iya. Iya. Saya lihat nih pada kemana ini orang-orangnya ini. Pak Suwendi ada, Pak Narmin. Saya sekalian buka LMS ya, biar ketahuan nih bocah-bocah pada ngumpet di mana. Teguh, ayo baru nyengir keluar. Hidayat, Heni, Novianti. Nah. Bu Mary, boleh saya nambah sedikit pertanyaan? Tidak? Siapa nih? Bu Dwi. Oh, Bu Dwi ya Bu.
eh, misalnya kalau hubungan antara bahasa dan lingkungan dalam perspektif ekologi bahasa bagaimana? Tadi juga pertanyaan nomor 2 kayaknya itu. Nggak apa-apa udah Bu. Nggak apa-apa. Iya, Ibu, sudah. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar, saya lagi ngecek teman-temannya nih yang baru pada nyengir keluar dari sarang. Vika ada, Dania, Tika ada Teacher Bu. Carolina, Laila, Narmin. Oh, Narmin udah 2 kali dipanggil nggak nyaut, berarti nggak ada ya. Suwendi, nggak ada juga, ada 2 kali. Novianti, Novianti, 2 kali nggak ada. Ainur, Hadir, Bu. Hadir. Murheni. Ibu, mohon maaf, Bianti hadir. Murheni Maaf, ada. HP Ibu. Murheni nggak ada ya. Mardiana, Mardiana nggak ada. Murheni hadir, Bu. Mana? Ibu Najwa, Rofiatri hadir ya. Heni Najwa hadir Bu. Fitri, Heni Susilawati hadir Bu. Nih, Murheni hadir, Bu. Dania udah 2 kali saya panggil berarti nggak ada ya. Jody Winter, Jody Winner. Hadir Bu. Ya. Ini buat nanya Bu ya. Boleh kalau mau nanya. Jody ya, ya. Aku coba tanya di sini ya. Bagaimana respon kita sebagai penafsir linguistik jika untuk membedah isu permasalahan di Indonesia? Contohnya kan banjir tuh, banjir Sumatera Utara. Perlukah kita ikut campur dalam membedah ekolinguistik itu gitu? Terus apa respon kita gitu? Ikut campur dalam hal ikut penebangan hutan. Bukan ikut penebangan dah, tapi lebih ke respon kita bagaimana sih agar bisa di media sosial itu juga terbantu juga gitu loh. Oke. Gitu. Iya, Pak Jody. Pak Jody sering nanya nih, aktif, bagus. Siapa lagi? Ada lagi? Berarti yang nggak masuk Narmin. Siapa lagi tadi? Hidayat ada? Ada Bu, hadir. Hadir di mana? Iya. Oke, gimana Bu Ya. Ken? Pak Naryo. Hadir Bu, Narmin sambil di jalan, ada acara ini HGN. Pak Jumri? Bu, hadir. Pak Narmin itu udah hadir, Bu, sedang di mobil dalam rangka Iya, lagi ada acara HGN, Bu. HGN. Ya. Bu Ken mau dijawab? Pertanyaannya apa Bu Ken? Baik, yang pertama untuk pengaruh globalisasi dari Pak Rian tadi ya, pengaruh globalisasi terhadap ekosistem bahasa-bahasa lokal menurut konsep ekologi bahasa ya. Ya Bu. Ya, Bu Ken, saya mencoba untuk menjawab ya. Ya, silakan Bu Ade. Bu Ade Oke, baik. Juwaria. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ken. Oke, baik, Pak Drian. Saya mencoba untuk menjawab, yaitu globalisasi ya dan media digital itu dapat membuat bahasa global, ya, yaitu maksudnya globalisasi dan media digital dapat membuat bahasa global. Seperti contohnya bahasa Inggris ya semakin dominan sehingga menggeser penggunaan bahasa lokal. Namun media digital juga menjadi sarana revitalisasi bahasa melalui pembuatan konten, dokumentasi, dan pembelajaran bahasa lokal secara online. Ya, itu aja mungkin Bu dosen atau teman-teman semua ada yang menambahkan, kami silahkan. Pak Rian? Terima kasih.
Rian, feedbacknya? Iya Bu. Ya cukup jelas Bu. Ya, justru dengan adanya modernisasi di bidang digital, justru kita lihatnya dampak positifnya yang banyak ya, Bu Ade ya. Misalnya yang kalau kita Siap, mau Bu. revitalisasi bahasa itu dilakukan dengan cara yang sangat sulit, dicatat satu persatu ya kan, terus di transkripnya juga manual biasanya. Tapi dengan adanya kemajuan zaman, modernitas, eh, bahasa-bahasa daerah cenderung bisa lebih bertahan ya dibanding arus dari globalisasi itu. Karena apa? Karena tadi penggunaan digital tadi yang tadinya sangat kesulitan dalam revitalisasi bahasa itu tertolong dengan adanya penggunaan media digital ya. Dengan mudah bisa merekam lagi, terus digitalisasi masih ada selama masih ada bukti-bukti tertulis itu masih bisa didigitalisasi sehingga bahasa daerah atau bahasa yang hampir punah itu masih bisa dinikmati atau bisa direvitalisasi ya, bisa dihidupkan kembali dalam bentuk yang baru, dalam bentuk yang lebih modern sehingga tidak mudah punah, misalnya seperti itu. Selama satu bahasa masih punya satu penutur terakhir pun itu masih bisa bahasanya direvitalisasi. Contohnya kan bahasa Ibrani. Dulu itu memang sudah hampir punah ya. Tapi kemudian orang-orang di sana mereka berhasil merevitalisasi kembali bahasa Ibrani sekarang digunakan lagi sebagai bahasa sehari-hari. Itu kenapa? Karena itu tadi mereka menolak adanya terbawa arus zaman, malah menggunakan jadi mengambil benefit dari adanya kemajuan zaman ini sehingga bisa bertahan dan bahkan bisa bukan hanya bertahan ya, malah bisa bersaing juga di era globalisasi ini melawan bahasa-bahasa yang memang tanda petik sangat kuat ya. Dengan adanya digitalisasi juga misalnya kita bisa alih wahana ya, misalnya bahasa yang tadinya hanya tertulis kita bisa sulih jadi suara gitu. Bapak Ibu tahu sendiri di YouTube itu kalau kita buka satu aja pakai satu bahasa itu bisa disulih ke berbagai bahasa yang lain sehingga yang namanya bahasa itu sekarang memang malah dalam tanda petik sangat sulit punah gitu. Mau bahasa apapun sekecil apapun itu kalau ada orang yang menggunakan digitalisasi untuk merevitalisasinya, menghidupkannya kembali dengan alih wahana misalnya. Nah, berarti itu kan kita memanfaatkan ya, kita memanfaatkan modernitas. Jadi arus globalisasi itu tidak semata-mata hanya menekan bahasa-bahasa kecil atau bahasa-bahasa daerah. Tapi kalau kita tahu bagaimana menggunakan ya teknologi digital, maka kita akan bisa bertahan juga. Gitu ya, Pak Rian. Bu, makasih Bu. Sama-sama. Terus Pak Julius tadi pertanyaannya apa, Bu Ken? Pak Julius tentang pendekatan ekologi bahasa, Bu, untuk pendekatan ekologi bahasa, bagaimana cara berinteraksi antara komunitas penutur bahasa dan budaya itu saling mempengaruhi gitu. Kayaknya bukan cara berkomunikasi ya, Pak Julius. Hubungannya ya, Pak Julius tadi nanya ya. Hubungan antara masyarakat tutur, budaya, dan apalagi Pak Julius? Memang antara masyarakat tutur dengan budayanya itu tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu. Jadi ada yang dikatakan bahasa itu memengaruhi pola pikiran penuturnya atau sebaliknya kita masyarakat penutur yang memengaruhi penggunaan bahasa kita. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa hubungannya itu saling memengaruhi. Yang keempat, tidak ada hubungan sama sekali. Ya, tidak ada hubungan antara bahasa dengan Jakarta Selatan. Pak Suwendi di itu dulu dong suaranya. Ya, dan yang terakhir tidak ada hubungan sama sekali antara masyarakat tutur dengan bahasa yang digunakan. Itu yang keempat dan itu sangat sulit untuk dibuktikan ya. Yang bisa dibuktikan itu 3 tadi hubungan tadi. Nah, contohnya Bapak Ibu yang sekarang dibahas ini ekolinguistik ini kita membahas ya melihat bahasa itu dalam hubungannya dengan budaya
dan lingkungan. Jadi bukan hanya lingkungan yang di sekitar kita, Bapak Ibu ya. Kita melihat lingkungan kita mungkin ada pasar, ada gunung, ada sungai, ada pohon. Bukan seperti itu. Yang dimaksud lingkungan bahasa di sini budayanya. Bagaimana tadi kelompok Ibu Ken sudah memperlihatkan bahwa satu wacana itu bisa mengandung sangat banyak budaya dan sangat banyak pula ideologi yang disamarkan gitu ya. Tadi mau bilang dengan terus terang tidak mungkin, misalnya penebangan hutan itu tidak dikatakan di situ. Kenapa? Itu kan iklan ya. Justru ada ideologi tersembunyi di balik itu mau membohongi publik dengan mengatakan apa tadi ya? Ini untuk perluasan lahan hidup, lahan hijau, padahal yang terjadi sebaliknya kan bukan itu. Nah, bagaimana dia berusaha mengemasnya dalam teks, dalam wacana, sehingga tidak terlihat aslinya. Nah, di situ tugas ekolinguistik. Tadi mungkin lari sebentar ke pertanyaannya Pak Jody Winner juga ya. Bagaimana ekolinguistik kita sebagai pemerhati linguistik kita bisa menemukan sebenarnya apa makna di balik wacana tersebut. Apakah memang seperti itu atau ada pesan-pesan tersembunyi ya yang backup dengan kepentingan politik, dengan apa namanya ekonomi juga di situ ya. Jadi Pak Jody, kalau kita baca wacana, kita harus membacanya secara global. Hubungan masyarakat tutur dengan lingkungannya, yaitu tadi lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, semua sebenarnya ada di dalam wacana. Cuma kalau kita tidak terbiasa, kita akan larut itu, melihat itu sebagai sesuatu yang lumrah, memang begitu. Tapi ternyata tidak. Jadi itu memang kerjaannya misalnya. Tadi kan contoh dari kelompok Buken dari iklan. Paling sering iklan, misalnya iklan mobil, iklan air ya. Saya sebut aja Aqua misalnya. Dia bilang, wah ini air dari pegunungan yang tidak tercemar ya, diambil dari pegunungan, ini sumber yang tidak akan habis lah. Itu kan bohong ya. Ternyata dia ngambilnya juga dari selang, dari mana gitu kan ya. Terus apakah tidak ada pengerusakan lingkungan kalau diambil dari itu kan pasti dari pelosok ya. Itu sampai ke kita minum itu kan melalui jalan yang apa yang lama-lama rusak pastinya ya. Kalau memang dia ngambil betul dari sumber air, itu pasti akan merusak jalanan di situ. Ada ekosistem yang dirusak, ekologinya juga bakalan ya terdampak segala macam. Nah, itu yang tidak tersirat di dalam wacana mereka, apalagi dalam iklan ya yang dilihat. Apalagi kalau tadi misalnya Ibu kasih iklannya itu utuh Bu, jadi jangan wacananya doang. Jadi dengan gambarnya sekalian, perlihatkan ini loh teks ini yang bisa dikaji secara ekologis. Bagaimana kita melihat satu teks itu secara utuh, jadi bukan hanya berupa ujaran-ujaran. Ya, tapi bagaimana ujaran tersebut dikemas dengan bantuan gambar, ya, grafik, segala macam. Itu semua untuk sugeriran orang supaya oh ini loh, ya, memang kami tuh sumbernya terpercaya, terus kita memerhatikan lingkungan segala macam. Tapi padahal tidak gitu. Dari pilihan katanya, ya, dari pilihan gambar, dari penambahan grafik, semua itu disetting sedemikian rupa untuk memframing. Jadi ada berusaha pikiran yang dibingkai ya. Jadi oh ini kalau produk ini pasti dia ekologis nih, ya kan? Terus produk mobil pun sama ya, dibilangnya emisinya rendah lah apalah gitu. Terus nanti dibalut sama gambar yang menunjukkan yang mendukung opini mereka. Tapi semuanya itu beneran atau framing. Nah itu Pak Jody yang harus kita jeli ya sebagai pemerhati linguistik atau ya Bapak Ibu kan juga sudah jadi pakar linguistik jadinya. Jadi nggak bisa kita begitu ada iklan ya percaya saja, tapi lihat dari diksi, pilihan kata ya, terus bagaimana konsepnya itu direpresentasikan ke publik ya dengan bantuan gambar, visualisasi, terus nanti dibikin warna juga sama, warna juga itu membantu ya, misalnya warna hijau ya biar dibilang ekologis.
Tapi kita lihat apa sih sebenarnya yang tersembunyi di balik itu. Bagaimana hubungan antara makna yang disampaikan dengan cara dia menyampaikan. Bagaimana dia berusaha memframing si pembaca. Itu akan kelihatan Bapak Ibu kalau kita membaca satu teks dalam konteks. Ya, bukan hanya teksnya saja. Makanya tadi lebih bagus kalau misalnya menyajikan iklan semuanya disajikan. Ya, jangan hanya penggalan kalimat karena itu sangat memengaruhi ya bagaimana satu penggalan kalimat itu dipresentasikan dalam lingkungannya gitu, dalam satu konteks. Sudah terjawab Pak Julius sama Pak Jody mungkin ya sekalian tadi ya. Berarti ini berkaitan dengan ini ya Bu ya, dengan penggunaan eufemisme ya Bu ya. Semuanya Ketika kita itu salah satu ya saja. ketika Salah satu. oke. Dari diksinya itu kita lihat apakah mereka menggunakan eufemisme, apakah mereka menggunakan metafora, ya. Dari penggunaan-penggunaan itu kita bisa lihat ini sebenarnya framing apa-apa gitu, ya. Jadi kalau gaya bahasa Pak Julius itu salah satu saja, salah satu tools, ya, salah satu alat atau piranti, ya. Bagaimana mereka mencoba memframing satu konsep dengan dibalut tentunya tidak hanya bahasa saja, itu tadi ada gambar, ada ya grafik dan lain-lain. Pak Jody sudah terjawab? Sudah, Bu. Oke, Bu Linda tadi tentang apa faktor-faktor yang memengaruhi kepunahan bahasa ya, Bu Linda ya, sama dengan Bu Dwi kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Ke arah situ Bu Dwi ya juga ya. Banyak faktornya Bu, tapi yang paling krusial yaitu yang terakhir kalau sudah tidak ada lagi penutur aslinya. Nah, tapi sebelum suatu bahasa dibilang punah itu ada step-stepnya ya. Jadi sampai dikatakan bahasa yang minoritas, bahasa yang endangered language, bahasa yang hampir punah ya atau sekarat gitu. Kalau kurang dari 500.000 penggunanya. Nah, itu memang terjadi Bapak Ibu. Kalau yang tadi yang terakhir ya, bagaimana dia bisa punah itu terakhir tidak ada lagi penggunanya. Misalnya udah kalau belum ya? Bu Siti, tolong di-mute dulu. Kalau misalnya ada bencana alam, ya Bapak Ibu ada bencana alam seperti yang terjadi di tsunami waktu tsunami kan 2006 ya. Nah, itu kan beberapa pulau itu habis semua. Habis semua, penuturnya habis, otomatis juga bahasa yang digunakan juga habis. Kalau sebelumnya mereka tidak ada bukti tertulis. Ya, jadi kepunahan bahasa itu tidak hanya merupakan satu kehilangan bahasa saja, tapi kehilangan peradaban. Ya, satu peradaban juga ikut hilang kalau dia bahasanya tidak dipreservasi ya. Kemudian misalnya juga migrasi, Bu Linda ya. Setelah adanya migrasi, kemudian juga penerusnya generasi berikutnya tidak mempertahankan bahasa ibunya, dia ikut ke bahasa yang dia sudah migrasi ke tempat yang baru, nah maka tentunya lambat laun bahasa itu akan hilang. Seperti juga yang masyarakat di perbatasan, Bu Ai, misalnya di perbatasan antara Turki Irak itu kan ada kaum Kurdi ya. Nah itu juga mereka bahasanya sangat apa ya bermasalah dalam tanda petik ya karena dianggap bahasa minoritas. Kemudian mereka juga tidak ada identitas mau kemana. Jadi sangat sulit untuk kaum-kaum yang ada di perbatasan seperti itu. Nah kalau mereka misalnya karena relatif sedikit kan penduduknya, mereka pindah ke negara yang misalnya secara ekonomi, secara politik lebih besar, lebih hebat, nah mereka pasti akan mau tidak mau dalam tanda petik juga terpaksa melupakan bahasa ibunya karena mereka tentunya akan belajar bahasa Turki ya, yang kalau pindah ke Turki atau bahasa di sana Irak, di Farsi segala macam. Nah, bahasa Turki itu lambat laun akan hilang juga pupus kalau mereka tidak ada usaha untuk melestarikan. Kurang lebih begitu Bu Linda, Bu Dwi, oke? Oke, Bu, aman. Terima kasih. Dapat Oke, Bu, terima dipahami. kasih. Aman. Oke, jadi Bapak Ibu nanti ini semester 1 ya, semester 2 Bapak Ibu dapat linguistik komparatif. Bapak Ibu membandingkan berbagai bahasa.
dari segi strukturnya ya misalnya, dari segi semantiknya itu. Nanti semester 3 Bapak Ibu belajar yang namanya analisis wacana kritis. Nanti ketemu lagi tuh bagaimana kita membaca satu teks bukan hanya yang tersurat saja, tapi juga yang tersirat. Nah, di situ kita sudah berurusan dengan politik, ya, dengan ekonomi, dengan segala macam pokoknya yang berkaitan dengan wacana itu, ya. Jadi karena kita melihat wacana itu sebagai konteks, tentunya juga dengan ekolinguistik ini akan dibahas di situ, ya, di analisis wacana kritis. Karena kita kan ini namanya linguistik makro ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tahu saja semuanya apa sih bidang-bidang linguistik. Nah, nanti tapi berikutnya yang akan lebih dalam lagi di semester-semester berikutnya. Salah satunya yang untuk ini mungkin di analisis wacana kritis ya. Jadi Bapak Ibu akan menganalisis wacana-wacana itu tadi secara kritis berdasarkan teori gitu. Kalau misalnya kita dapat wacana tentang lingkungan nih. Nah, kita lihat nih menurut teorinya tadi STB itu banyak dia teori yang tentang ekolinguistik nih, bagaimana cara pandang kita. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa ya menghubungkan wacana dengan teorinya, kita akan lebih melek istilahnya ya, melihat suatu wacana tidak lagi sebagai yang tersurat saja, tapi juga bisa menelaahnya segala secara yang tersiratnya juga. Oke? Oke, Iya, lanjut. Ibu. Lanjut. Siapa yang mau bertanya lagi? Ada pertanyaan? Banyak ya. Apa kelompok sudah menyiapkan sesuatu? Ada yang bertanya ini Bu, ada 3 orang. Oke, Bu Wiwin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Bu Wiwin mau bertanya, apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengukur vitalitas suatu bahasa dalam konteks ekolinguistik, Bu? Itu saja. Kalau indikatornya itu bukan hanya dalam konteks ekolinguistik ya, itu kan keberlangsungan bahasa, jadi secara umum itu ya. Iya. Secara umum itu tadi ada tahapannya Bu, bahasa yang masih dikatakan sehat misalnya ya, penuturnya banyak seperti bahasa Indonesia nih, nggak bisa dikatakan sekarat atau hampir punah, nggak bisa. Kenapa? Dituturkan lebih dari berapa juta, ratus juta ya, sangat banyak. Kemudian dia juga dipelajari di dalam dan di luar negeri. Itu juga indikatornya yang mengatakan ini bahasa masih sehat gitu kan. Kemudian dia punya lembaga-lembaga yang lembaga yang menjagalah keutuhannya. Kalau di Indonesia kan ada selain kita sebagai pengguna ada juga lembaga khususnya ya, Badan Bahasa. Kemudian lagi bahasa tersebut masih diturunkan ke generasi berikut. Itu terlihat dari bahasa itu digunakan di sekolah, bahasa itu digunakan secara umum ya. Terus dipelajari juga tadi di luar negeri. Jadi walaupun kita misalnya sudah pindah ke negara lain, tapi negara lain tersebut ada misalnya kursus bahasa Indonesia. Nah itu juga akan menjaga kelangsungan ya. Itu indikator-indikator yang secara umum Bu. Sebaliknya tadi yang ditanyakan Bu Dwi, indikator yang menyatakan satu bahasa itu sudah sekarat ya. Misalnya itu tadi penuturnya sudah sangat sedikit, itu terjadi di bahasa-bahasa Irlandia ya. Dulu kan mereka tidak pakai bahasa Inggris ya, ada bahasa tersendiri, bahasa Irland, bahasa Galish ya. Itu sekarang sudah dinyatakan punah. Kenapa? Karena semua penduduknya beralih ke bahasa Inggris. Nah, kenapa ya? Karena secara ekonomi, secara politik Inggris memang lebih kuat ya. Jadi orang Ireland, orang Irish itu sekarang berbahasanya Inggris. Hanya 1-2 mungkin yang masih bisa Galish ya. Makanya sudah dinyatakan bahasa punah seperti itu Bu. Jadi faktor penutur itu sih nomor 1 ya. Faktor penuturnya nomor 1. Kalau sudah tidak ada penutur ya sudah dianggap habis, kecuali ada
usaha-usaha untuk merevitalisasi itu yang terjadi pada bahasa Ibrani dan mereka sangat sukses gitu. Eh, Badan bahasa kita pun masih berusaha, mereka pergi ke daerah timur Indonesia, ya, mereka merevitalisasi, mencatat kembali ulang. Selama masih ada satu aja, ya, penutur aslinya, kita akan bisa menjaga kelestarian satu bahasa. Itu ya, Bu Wiwin. Ini Bu, berpengaruh ya kalau di Indonesia kan yang kita ketahui bahwa ada ribuan bahasa daerah gitu ya Bu. Pengaruhnya bisa punah karena adanya bahasa persatuan bahasa Indonesia gitu ya Bu. Itu bisa Maksudnya bahasa daerah yang punah? Iya, bahasa daerahnya yang punah gitu. In a way, yes, tapi kalau di kita mungkin masih jauh ya. Karena apa? Karena pemerintah Indonesia juga kita merangkul bahasa daerah. Makanya kan Badan Bahasa itu kan punya slogan kan, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, terus apa bahasa daerahnya, lestarikan bahasa daerah, apa begitu ya kalau nggak salah. Nah, terus juga dengan program-program yang ada, misalnya di sekolah mana gitu ada Rabu Nyunda ya, jadi bahasa Sunda itu dilestarikan, terus di negara di daerah lain mungkin juga ada usaha-usaha seperti itu. Terus tadi yang saya sudah katakan alih wahana, ya. Sekarang bahasa daerah juga sudah ditulis di bahasa komik misalnya. Itu kan benar-benar hal baru. Untuk apa? Untuk melestarikan. Dulu nggak ada misalnya bahasa Jawa, ya paling yang tahu dalang misalnya ya. Sekarang cerita-cerita pewayangan juga ditulis di dalam komik. Jadi lebih luas lagi. Bisa menyapa anak muda segala macam. Jadi untuk kayaknya bahasa daerah, kalau di Indonesia ya, saya bicara bahasa daerah Indonesia, dia untuk tergerus hanya karena penggunaan bahasa Indonesia itu tidak. Karena bahasa Indonesia justru merangkul ya keberadaan bahasa daerah. Contohnya, kalau di bahasa Indonesia ada sesuatu kosakata yang belum ada, kita akan mencarinya di mana? Di bahasa daerah. Misalnya Jack Linko, itu kan dari bahasa di mana? Pak ini tahu nih. Dekat-dekat daerahnya Pak mana tadi? Udah hilang orangnya. Ya, Jack Linko itu artinya kalau nggak salah sawah ya. Jadi jalan-jalan di sawah. Karena Jack Linko kan memang untuk menghubungkan yang di ganggang gitu. Nah, dengan adanya upaya itu juga jadi bahasa daerah ini terus akan berlangsung, akan terpelihara karena memang pemerintah Indonesia juga menggalakkan, jadi tidak dimatikan gitu. Justru bahasa Indonesia itu jadi besar karena adanya sumbangan dari bahasa daerah, ya kan? Nah, tapi bahasa daerahnya pun tidak dilupakan. Jadi tidak seperti di negara lain, ya. Usaha untuk melestarikan bahasa daerah di negara lain itu tidak sebagus bahasa Indonesia malah, ya, tidak sebagus di bahasa Indonesia. Kita ada yang namanya yang di kurikulum itu ya, tadi kan di sekolah-sekolah itu ada pelajaran bahasa daerah. Di negara lain nggak ada. Misalnya di Jerman itu kan banyak sekali dialek, ya. Itu tidak masuk dalam kurikulum sekolah. Jadi hanya dia digunakan ya Hochdeutsch aja. Jadi ya bahasa Jerman standar. Nggak ada itu masuk. Nah, itu mereka mungkin kalau dikatakan bisa punah, bisa. Kalau di kita semoga tidak ya, karena itu tadi banyak sekali arah ke pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah juga. Jadi justru saling mendukung antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan kita juga punya perannya masing-masing, ya kan, bahasa Indonesia untuk di situasi yang standar, misalnya di sekolah ya. Terus di pertemuan ilmiah dengan bahasa Indonesia, kemudian tapi bahasa daerah pun punya peran tersendiri, jadi tidak dilupakan. Bahkan di ruang publik juga kan, kayak di Jawa itu kan, di jalan-jalan ya masih ada tulisan-tulisan dari bahasa daerah, jadi tidak dihapus. Di Bali juga sama ya, di tempat umum itu bahasa daerah juga dilestarikan kalau di Indonesia. Jadi saya lihat sih bagus perkembangannya ya, bukan perkembangannya tapi kerjasamanya ya antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia ada
kerjasama yang saling menguntungkan lah istilahnya seperti itu. Oke Bu, yang tanya tadi Bu Wiwin. Bu. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Kalau di daerah saya Bu kebalik. Nah itu Kita di tadi yang kita di saya sana cari ini si kita di sana Lado kalau di yang saya daerah cari saya tadi. yang justru dilestarikan itu bahasa Indonesianya Bu, karena saking seringnya menggunakan bahasa daerah, kita di sekolah itu ada hari wajib di mana wajib wajib berbahasa Indonesia untuk seluruh baik guru maupun peserta didiknya. Ya, itu karena Ya, situasinya terbalik. Ya, di betul. daerah Lado itu dia lebih banyak menggunakan bahasa daerahnya. Nah kan, jadi Betul. terbalik situasinya. Tapi kalau di Jakarta misalnya itu terbalik, berarti kan sama ya. Jadi ada dua arah ya, ada dua arah yang bisa melestarikan kedua bahasa tersebut. Tadi itu Jack Lingko saya pikir dari Iya, daerahnya Lado kan? Lingko itu dari bahasa Manggarai Bu. Iya betul NTT, Bu. daerah Lado Iya, kan? Lingko enggak kabupaten tetangga saya. Jadi Lingko itu lebih Oke. ke merujuk pada sawah lodok, tahu kan Bu, yang sawah seperti jaring Mm-mm. laba-laba itu. Jadi dia Mm-mm. merujuk ke situ. Betul, jadi dia Iya, memang kan nggak boleh jalan di jalan umum, harus yang ke betul, gang-gang itu, ya betul. Jadi dia diambil dari menghubungkan, situ. Menghubungkan daerah-daerah ya. yes. Ya tadi saya ingat mana sini si Lado. Oke, ada lagi. Kita Ibu sebenarnya Tita. harus bersyukur ya Bapak Ibu kalau di negara lain itu tidak semudah itu ya. Kita mencari kosakata diambil dari bahasa daerah. Kita punya banyak banget ya. Di negara lain keadaannya tidak semudah itu. Oke, ada Bu siapa? Tita, silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana hubungan antara bahasa dan lingkungan dalam perspektif ekologi bahasa itu? Bahasa dan Iya. lingkungan, yaitu tadi Ya. kita melihat bahasa tidak berdiri sendiri, tidak terlepas dari lingkungannya. Jadi namanya penggunaan bahasa itu selalu berhubungan dengan lingkungan. Nah, yang disebut lingkungan ini tadi apa? Ya, bukan hanya lingkungan sekitar kita, tapi termasuk lingkungan yang disebut lingkungan di sini termasuk budaya, ekonomi, politik. Jadi semua penggunaan bahasa itu mencangkup hal-hal itu tadi, Bu. Ya, tidak ada ucapan yang memang ya seperti itu aja, seperti itu ya. Apalagi kalau sudah masuk iklan, kalau sudah masuk wacana pengumuman di pemerintahan misalnya, itu pasti ada dibalut dengan kepentingan tadi, lingkungan budayanya, lingkungan sosialnya, lingkungan politiknya, ya. Jadi kita melihatnya secara kritis agar bisa tahu, oh ini sebenarnya ada agenda apa. Yang kalau disebut Bapak Ibu kalau baca novel-novel juga ya kalau sudah terbiasa itu pasti tahu ini maksudnya kemana nih? Apakah dia sedang mengeluh-elukan adanya gerakan ekologi? Apa justru sebaliknya ya? Sekarang kan memang zamannya yang disebut literatur hijau ya. Sudah banyak pengarang-pengarang di Indonesia yang menulis tentang pengerusakan hutan ya kan, terus jalan-jalan atau apapun itu yang ada di lingkungan kita. Nah, bagaimana cara mereka mengemasnya? Nah, itu bisa dilihat bahwa ternyata memang bahasa itu tidak berdiri sendiri. Ya, Bu Tita, bahasa itu selalu berhubungan dengan lingkungan masyarakat tuturnya. Itu tadi yang disebut lingkungan itu sangat luas, bukan hanya lingkungan sekitar kita. Ya. Terima kasih, Bu. Sama Bu Tita. Bu Dini? Ya, izin Bu, saya mau bertanya. Nah, bagaimana kebijakan bahasa dapat memperkuat atau bahkan mungkin melemahkan ekosistem suatu bahasa dalam kerangka ekolinguistik, Bu? Iya, sangat mempengaruhi. Ya, sangat mempengaruhi, Bu. Itu tadi kebijakan-kebijakan kita kan memang banyak keputusan dari Badan Bahasa ya. Tapi kita lihat itu dia kalau misalnya seperti tadi kata Lado itu kata Jack Lingko diambil dari bahasa Manggarai. Itu kan berarti ada pelibatan ya, pelibatan bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Nah, di situ kelihatan banget kan usaha pemerintah untuk melestarikan. Nah, kalau yang terjadi sebaliknya terlihat juga ini sebenarnya pemerintah mau apa namanya?
dalam tanda petik memusnahkan satu bahasa. Itu yang terjadi tadi saya cerita di negara-negara yang ada penduduk-penduduk minoritas di perbatasannya misalnya. Mereka dengan terang-terangan melarang ya orang-orang Kurdi misalnya dilarang menggunakan bahasa Kurdi, tapi diwajibkan memilih bahasa yang ada di sekitarnya yang dianggap lebih prestigious. Misalnya itu tadi bahasa Turki kah, atau bahasa yang ada di Iran, Irak ya. Nah, itu kelihatan sekali bahwa satu keputusan itu bisa memusnahkan satu peradaban, ya kan? Yang terjadi di Indonesia itu sebaliknya, justru ya dilestarikan dengan adanya kita mengambil kosakata dari bahasa daerah ya dimasukkan ke bahasa Indonesia. Karena memang juga kadang bahasa daerah itu lebih bisa mengekspresikan ya sesuatu yang mungkin di bahasa Indonesia belum ada. Misalnya kata melipir itu maksudnya apa? Bahasa Indonesia kan nggak ada itu dari bahasa Jawa ya. Nah, atau banyaklah lagi contoh-contohnya yang memang kalau diekspresikan dalam bahasa daerahnya itu lebih mengena. Seperti itu. Dan di Indonesia ya alhamdulillahnya dirangkul bahasa daerah gitu. Yang terjadi di tempat lain kan tidak begitu ya. Kalaupun ada misalnya pelestarian bahasa mungkin juga sudah agak terlambat ya. Tapi yang terjadi di sana kan juga tidak hanya tentang bahasa ya, juga ada tentang pembersihan etnis ya kan, genosida segala macam. Makanya tadi pertanyaan Bu Tita, bahasa itu tidak hanya memandang suatu berdiri sendiri. Selalu bahasa dihubungkan dengan masyarakat tuturnya, lingkungan masyarakat tuturnya. Gitu Bu Dini. Ya, baik Bu, terima kasih. Ini kayaknya yang jawab masa saya semua. Bukan kemana tadi Bukan? Hilang kah? Bu Ade, Ada Bu anteng saya. ya. Ya, yang Ada Bu. Ini kan yang pertama ya, Bukan ya, tentang ekolinguistik. Iya. Oke, yang kedua itu nanti ada Bapak Ibu kita bahas teks berarti ya. Ada contoh ya, contoh wacana ya yang penuh dengan muatan ekolinguistik di situ. Nanti kita bisa lihat lagi lebih jauh makna di balik wacana tersebut, terus apa yang berusaha disampaikan di dalam konteks ya dalam konteks ekolinguistik. Jadi kalau kita melihatnya dari kacamata ekolinguistik tentunya berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat tadi cuma sebagai bahasa untuk menyampaikan ide, gagasan, desktop ya, tapi tidak kita lihat lebih jauh dengan hubungannya dengan penuturnya, lingkungan penuturnya. Begitu. Udah jam berapa? Udahan. Bapak Ibu masih ada ini, bukan ada penguatan berupa games? Ada sih Bu, tapi ini saya buat untuk kelompok Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, sebentar. Saya share Sekarang kita sampai jam berapa guys? jam 9 Bu. 9 Bu. Oh ya, bolehlah Sampai nih. jam 9. Sampai jam 9 Bu, kuis Bu. Iya, Iya, masih bisa ya untuk kuis. Ya udah, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan lagi dari saya, kita tutup ya. Bapak Ibu silakan penguatan dari Bu Ken dan Bu Ade. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ini yang bagian co-host bisa untuk di-unmute. Baik, mungkin saya share ini. Hmm,
Sudah saya share di room chat, mungkin kalau bisa dimainkan ya Bapak Ibu. Ini sih sebenarnya nggak terlalu susah sih. Bisa dibuka kah Bapak Ibu? Bisa, Bu, bisa. Ini isian ya.
Ini nggak bisa di share screen ya permainannya ya? Iya, saya nggak bisa share screen. Iya, Oh, bisa di share screen, Bu. seharusnya sih bisa. Ini mainnya sebenarnya sih kelompok, Bu. Ya, jadi nggak bisa ya? Gimana ya biar Bu Mary tahu? Kenapa? Ini udah pada main, teman-teman. Ini mau foto kah? Ada 19 sih yang main. Aku Oh, kelompok. gitu. Ya udah nanti sebagai bukti di screenshot aja ya, Bu Ken ya. Ini udah di screenshot atau belum? Ya, kalau sudah maksudnya lumayan banyak di SS terus kirim nanti di grup aja ya, gitu ya. Iya. Oke, sip. Terima kasih banyak, Bu Ken. Sama-sama Bu Listi. Bukan, saya tadi ikut main, tapi cuma ada 4 pertanyaan doang, itu betul. Seharusnya sih nggak cuma 4, Bu. Saya buatnya, tapi nggak tahu ini kenapa kok. Iya, nggak bisa dimainin lagi, saya cuma bisa jawab 4 itu. Oh iya, Bu, Iya, ya. Bu, Nggak saya bisa juga lanjut. munculnya 4. Ya udah, kita sudah selesai ya. Lanjut ke grup sebelah ya? Iya. Terima Ya, kasih terima Bapak kasih. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ken dan teman kita. Lanjut ke SS ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Kayak di Uber-Uber.